Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala radiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Walau sahha hadithu Itab bin Usaid, kalau seandainya hadis dari Sayyidina Itab bin Usaid radhiyallahu anhu adalah hadis yang sahih, lakana jawazul kharzi bayinan wallahu a'lamu, adalah hukum kharz boleh, jelas hukumnya tuh, wallahu a'lam, sunnah tuh. Jadi kita sunnah untuk menyebutkan kalimat wallahu a'lam atau wallahu a'lamu bis-shawab, sunnah itu hukumnya tuh. Karena Nabi Musa Allah tegur gara-gara tidak menyebutkan kalimat wallahu a'lam. Nabi Musa Allah tegur suruh belajar kepada Nabi Khidir alaihi wassalam tuh. Lantaran Nabi Musa waktu ditanya oleh kaumnya, apakah ada orang yang lebih pintar selain engkau wahai Nabi Musa? Nabi Musa jawab, memang jujur Nabi, memang di antara kaumnya di zaman beliau yang paling pintar adalah Nabi Musa. Kata beliau, tidak ada, saya orang yang paling pintar. Seharusnya Nabi Musa bilang dengan kalimat wallahu a'lam tuh, demikian tuh. Karena beliau kelupaan, Allah tegur beliau, Allah peringatkan beliau, suruh nyari guru dengan Nabi Khidir alaihi salam. Demikian, makanya sunnah kita setiap kali kita mengucapkan satu kalimat dalam agama, maka sebutkan dengan kalimat, tutup akhirnya dengan kalimat wallahu a'lam atau Allahu a'lam bis-shawab. Demikian pengarang tuh rahimahullah, kata beliau, kalau seandainya hadis dari Sayyidina Itab bin Usaid adalah hadis-hadis yang sahih, maka hukum kharas jelas boleh. Jadi boleh kharas hukumnya tuh, wallahu a'lam, dan Allah yang maha mengetahui. Wa hadithu Itab bin Usaid, dan hadis dari Sayyidina Itab bin Usaid sahabat Nabi, huwa annahu qala, adalah bahwasanya beliau mengatakan, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi perintahin beliau ini, sahabat Nabi yang jago khars, jago beliau ini menerka, mengira-ngira, melihat pohon korma, melihat pohon anggur, tahu ini zakat sekian, beliau tahu tuh, ini beliau ahlul khars. Nah, ini merupakan di antara sahabat Nabi yang jago khars, namanya Sayyidina Itab bin Usaid. Kata beliau, Rasulullah merintahkan aku an akhrisal inaba, aku mengira-ngira zakat pada pohon anggurnya, wa akhudha zakatahu zabiban, dan mengambil zakatnya zabiban, anggur yang kering. Kismis itu zabib namanya. Jadi yang diambil zakatnya zabib, bukan anggurnya, bukan, tapi zabibnya itu. Jadi pada masalah pohon anggur, buah anggurnya, zakat yang diambilnya bukan dari anggurnya, tetapi dari zabibnya. Jadi ada inab. Kalau inab masih buah anggur, belum dikeringin kismis. Kalau sudah dikeringkan jadi kismis, maka disebut dengan zabib. Inilah yang wajib untuk dizakatkan. Kama tu'khadu zakatun nakhli tamran, sebagaimana diambil zakat pohon korma tamar. Karena di korma itu ada rutab, ada tamar, kan sunnah tuh. Kita buka puasa pertama korma yang rutab, yang basah. Jadi sunnah kita buka puasa tingkat pertama keafdalannya kita pilih korma yang rutab, yang basah. Kalau rutab yang nggak ada, baru korma tamar yang kering tuh, demikian. Ajwa, itu ajwa, korma tamar namanya. Jadi ada korma rutab, ada korma tamar. Nah ini pada masalah zakat, yang diambil zakat adalah tamar, bukan rutab. Jadi tamar korma yang memang kering, yang biasa kita makan tamar. Jadi ada rutab, korma yang basah. Juga yang kedua ada tamar, korma yang kering. Ada lagi busran, korma yang masih mengkel tuh, yang dibilang buat perempuan yang belum punya anak tuh. Nah, itu dianjurkan untuk makan itu busran, korma yang masih mengkel. Jadi ada rutab, ada tamar, ada busran. Nah, yang diambil zakatnya bukan rutab, bukan busran, tapi adalah tamar tuh. Nabi perintahkan Sayyidina Itab bin Usaid untuk khras,
pada masalah pohon anggur dan mengambil zakatnya dari anggur, bukan anggurnya dan bukan buah anggur, tapi adalah zabibnya, yaitu anggur yang kering. Sebagaimana diambil zakat dari pohon korma adalah tamar. Jadi korma yang diambil zakat adalah tamar, bukan rotan, bukan busra. Wa hadithu Itab bin Usaidin, wa hadithu Itab bin Usaidin tu'ina fihi, dan hadis dari Sayyidina Itab bin Usaid tu'ina fihi, dibantah padanya. Ini yang ngebantah ulama ahli hadis, bukan kita, bukan. Jadi yang ngebantah juga adalah ulama ahli hadis pada masalah kesahihannya. Jadi masalah urusan sahih, urusan hasan, urusan dhaif, urusan maudhu, bukan kita orang, bukan, tapi al-muhadditsin, yaitu ulama-ulama ahli hadis. Jadi sekarang tidak ada ulama, jadi hampir semua rata itu. Dari seluruh penjuru dunia mengatakan sekarang tidak ada ulama. Yang ada an-naqiluna aqwalal ulama, orang-orang yang menukil, yang ngutip-ngutip dari ucapan-ucapan para ulama. Sekarang kita ini, semua kita adalah belajar agama yang mengutip-ngutip ucapan-ucapan ulama, atau demikian. Jadi sekarang nggak ada ulama, yang ada pelajar-pelajar agama atau guru-guru agama yang mengutip-ngutip apa? Ucapan-ucapan dari para ulama. Jadi mau guru, mau pelajar, mengutip, disebut dengan an-naqiluna aqwalal ulama, orang-orang yang mengutip, yang menukil, yang menakal daripada ucapan-ucapan ulama. Kenapa demikian? Hadis dari Sayyidina Itab bin Usaid radhiyallahu anhu ini ada dipertentangkan. Ini sekali lagi yang mempertentangkan bukan kita, tetapi para ulama ahli hadis. Kita nggak bisa. Kenapa demikian? Li'anna rawihi anhu huwa Sa'id bin al-Musayyib atau Musayyabi. Boleh antum baca Sayyidina Sa'id bin al-Musayyib, boleh, atau Sayyidina Sa'id bin al-Musayyab, boleh, silahkan. Jadi boleh antum baca Sayyidina Sa'id bin al-Musayyib atau Sayyidina Sa'id bin al-Musayyab. Wa huwa lam yasma' minhu, karena perawi hadisnya adalah diantaranya Sayyidina Sa'id bin al-Musayyib atau al-Musayyab. Ini beliau diantara ulama zaman tabi'in. Sayyidina Sa'id bin al-Musayyib atau Sayyidina Sa'id bin al-Musayyab radhiyallahu an, beliau tidak mendengar dari Sayyidina Itab bin Usaid radhiyallahu an. Itu ada ulama ahli hadis, perawi hadis. Di antara perawi hadis dari sahabat, dari ulama tabi'in bernama Sayyidina Sa'id bin al-Musayyib atau Sayyidina Sa'id bin al-Musayyab. Jadi antum boleh baca Sayyidina Sa'id bin al-Musayyib atau Sayyidina Sa'id bin al-Musayyab. Walidzalika lam yujzi Dawudu kharsal inabi. Oleh karena itu lam yujiz Dawudu kharsal inabi. Oleh karena itu Al-Imam Daud Al-Zahiri tidak memperbolehkan hukum khars pada masalah anggur. Jadi Sayyidina Al-Imam Daud Al-Zahiri radhiyallahu an, beliau tidak memperbolehkan diberlakukan hukum khars pada masalah pohon anggur atau buah anggur. Itu masalah habis itu. Kemudian wakhtalafa man aujaba zakata fi zaituni fi jawazi kharsihi. Dan ada ulama yang perselisihkan pada masalah ulama yang mewajibkan zakat pada zaitun. Ada pohon zaitun, ada minyaknya zait. Jadi ada anggur, ada inab. Buahnya disebut dengan pohon anggur, buahnya ada al-inab, ada az-zabib. Yang diambil az-zabib. Ada an-nakhl, pohon korma. Pohon korma itu ada bagian-bagiannya. Ada rutab, ada busran, ada tamar. Yang diambil zakat adalah tamar tuh. Nah ini pada masalah pohon, ada pohon tin, ada pohon zaitun. Watini wazaitun waturi sinin tuh. Dan demi buah tin, demi buah zaitun. Nah zaitun pohonnya. Kalau minyaknya disebut dengan zait tuh. Jadi minyak zaitun disebut dengan zait. Jadi bukan zaitun, minyak zaitun. Dalam bahasa Arab disebut dengan az-zaitu.
Sementara pohonnya atau buahnya, buah zaitun disebut dengan az-zaitun. Wattini waz-zaitun, demi buah tin dan demi buah zaitun. Allah bersumpah. Nah ini, para ulama memperselisihkan pada masalah diwajibkannya zakat pada masalah buah zaitun. Pada boleh kharas, apakah boleh? Pada masalah buah zaitun dijadikan hukum kharas, diberlakukan hukum kharas. Nah inilah yang diperselisihkan oleh para ulama. Wasababu fi ikhtilafihim ikhtilafuhum fi qiyasihi fi dzalika ala nakhli wal inabi. Sebab adanya perselisihan para ulama, adanya perselisihan bolehnya dikias, dianalogikan, dikias antara buah zaitun dengan buah korma dan buah anggur. Ada ulama yang memperbolehkan buah zaitun dikias dengan buah anggur dan buah korma. Ada ulama yang tidak memperbolehkan buah zaitun dikias dengan korma dengan buah anggur. Wal makhraju indal jami'i, jalan keluarnya menurut semua para ulama, minan nakhli fi zakati wa tamru la rutabu. Dari pohon korma zakatnya buah kormanya tamar, bukan rutab. Demikian. Jadi yang dikeluarkan zakatnya adalah tamar, bukan rutab. Pada masalah buah korma yang dikeluarkan zakatnya bukan rutab tapi adalah tamar. Wa kadzalika zabibu min al-inabi. Demikian juga az-zabib dari buah korma, dari buah anggur. Kalau anggur adalah zabib yang keluarkannya itu. Kalau pohon korma buahnya adalah tamar. Dari anggur buahnya adalah az-zabib, bukan inabnya, bukan. Lal ainabi nafs, itu ada. Lal ainabi nafsihi, bukan buah anggurnya, bukan. Wa kadzalika indal qailina bi wujubiz zakati fiz zaituni huwa zaitun, itu ada. Demikian juga menurut para ulama yang wajib dikeluarkan dari buah zaitun bukan buah zaitunnya tapi zaitnya, minyaknya itu. Lal habbu, bukan bijinya. Jadi bukan buahnya, bukan buahnya, bukan bijinya. Qiyasan ala tamri waz zabibi, mengkias, menganalogikan tamar, korma yang kering, waz zabib, dan anggur yang sudah kering. Itu dikias. Jadi pada masalah buah zaitun yang dikeluarkan zakat adalah minyaknya yang disebut dengan az-zait. Mengkias, menganalogikan dengan dikeluarkannya zakat pada masalah korma tamarnya, pada masalah anggur adalah zabibnya itu. Wa qala Malikun fil inabil ladzi la yatarattabu, berkata Imam Malik pada masalah buah anggur alladzi la yatarattabu, yang belum tersusun, artinya apa? Belum kering. Wazaitun alladzi la yata'assaru. Imam Malik bilang kalau buah zaitun yang belum diperas, ara an yukhada minhu habban. Saya berpendapat, kata benar rahimahullah Al-Imam Ibn Rushd rahimahullah, bahwasanya yang diambilnya adalah bijinya atau buahnya. Ini mazhab Imam Malik. Jadi kalau Imam Malik buah anggur yang diambil buah anggurnya itu, bukan zabibnya. Kemudian zaitun, buah zaitun yang belum diperas, bijinya atau buahnya. Ini pendapat daripada Imam Malik radhiyallahu anhu, wallahu a'lam bishawab.